Tikus ini punya suara paling nyaring sehutan. The mouse sings loudly and off-key. Aduh, berisik sekali. Burung mengeluh. Suara apa itu? Kelinci bertanya. Tolong hentikan. Tupai memohon. Tapi semua hewan malah tutup telinga. Kenapa tidak ada yang suka suaraku? Tikus bertanya dengan sedih. Sekarang coba ulangi nada ini. Do, re, mi. Burung hantu said patiently. Do, re, mi. Tikus repeated. Ia akhirnya belajar nada. The mouse sings a melodious song. Wah, suara yang indah. Isporger zero na panugtutukoin. Aku kaskeri karamay thorsa ang antrias. Strodoprait ngumentar. Sama sukai nyugu. Semut kecil ini, Anton namanya, sedang mencari makan. Tapi tanpa disadari dia tersesat. Ups, Anton salah jalan. Dia nyasar ke koloni lebah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lebah satu bertanya dengan marah. Kamu pasti mata-mata. Lebah dua menduga dengan curiga. Anton sangat ketakutan. Dia hampir diserang oleh lebah-lebah itu. Tenang, ada apa ini? Lebah ratu bertanya dengan suara berwibawa. Ratu, semut ini masuk ke wilayah kita. Lebah satu melapor. Dia terlihat tersesat dan ketakutan. Biarkan dia pergi. Tunjukkan jalan keluar dari sarang kita. Lebah ratu berkata dengan bijaksana. Sungguh mengejutkan. Alih-alih menyerang, lebah ratu malah menolong Anton. Terima kasih, lebah. Terima kasih. Anton berkata dengan penuh rasa syukur. Lebah itu membantunya pulang. Anton sangat senang dan berjanji akan selalu mengingat kebaikan lebah. Anton akhirnya kembali ke rumah. Pengalaman ini, katanya gajah nggak pernah lupa. Tapi yang ini beda, kata narator dengan suara ceria. Gajah, kamu ingat hari ini hari apa? Tanya Miko dengan sedih. Hari Selasa atau Rabu? Aku lupa, jawab gajah dengan bingung. Hari ini ulang tahunku. Miko berkata sangat sedih. Miko tampak sangat kecewa. Gajah merasa bersalah. Ya ampun, aku benar-benar lupa. Gajah panicked. Gajah felt very guilty. He had to do something. Gajah memutuskan untuk membuat pesta kejutan untuk Miko dengan semangat. Kejutan, semua hewan berseru dengan riang. Wah, terima kasih gajah. Aku sangat senang. Miko berkata dengan bahagia. Maafkan aku sudah lupa, Miko. Selamat ulang tahun. Gajah mengucapkan dengan tulus. Miko sangat terharu dan memaafkan gajah. Pesta berjalan dengan meriah. Gajah belajar bahwa persahabatan lebih penting daripada ingatan yang sempurna. Komentar, kamu pernah lupa ulang tahun siapa? Seekor anak burung jatuh ke dalam kolam. Oh tidak, seekor katak melihat kejadian itu. Katak itu melompat untuk menyelamatkan anak burung. Katak berenang dengan cepat. Ia mendorong anak burung ke tepi kolam. Cip, cip. Anak burung bersyukur berteriak. Anak burung selamat. Semua hewan bertepuk tangan untuk sang katak. The narrator said happily. Quack, the frog said proudly. Katak itu telah menjadi pahlawan sungguhan. Like kalau kamu juga suka nolong orang lain. Ini Neil. Dia adalah seekor kuda Nil kecil, dan ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kuda Nil lainnya. Nil takut air. Nil, kenapa kamu tidak berenang? Airnya sangat menyegarkan. Bangau bertanya dengan ramah. Aku tidak yakin. Aku sedikit takut. Nil menjawab dengan gugup. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kita bisa mulai dengan kaki saja. Bangau said, trying to encourage Nil. Dengan sabar, Bangau membantu Nil beradaptasi dengan air. Langkah demi langkah, Nil mulai merasa lebih nyaman. Ini menyenangkan. Terima kasih Bangau, Nil berseru dengan gembira. Sama-sama Nil, aku tahu kamu bisa melakukannya. Bangau menjawab dengan bangga. Lihatlah Nil sekarang. Dia berani bermain air. Persahabatan memang bisa mengatasi rasa takut ya. Komentar, kamu juga pernah takut hal yang seharusnya mudah? Kupu-kupu ini punya warna paling indah di hutan, kata narator dengan bersemangat. Wah, indahnya warna sayapmu, kupu-kupu. Ulat berkata dengan nada kagum. Terima kasih, Ulat. Tapi semua warna itu butuh proses. Dulu aku juga seperti kamu. Kupu-kupu berkata dengan ramah. Kupu-kupu itu menjawab dengan lembut. Aku ingin cepat jadi kupu-kupu juga. Ulat berkata dengan sedih. Ulat berkata dengan nada sedih. Sabar ya, Ulat. Nikmati prosesmu. Setiap fase itu indah. Kata kupu-kupu dengan suara menghibur. Kupu-kupu pelangi memberi semangat pada Ulat. Ulat belajar sabar, menunggu, dan menikmati prosesnya. Share kalau kamu suka warna pelangi juga, kata narator dengan bersemangat. Kelinci ini nggak bisa lihat kamera tanpa pos. Chico, sini lihat kamera, Ani berkata dengan lembut. Chico mendengar suara Ani dan mengangkat kepalanya. Tiap kali lihat ponsel, langsung senyum dan lompat lucu. Aduh Chico, kamu memang model, Ani said, sounding playful. Chico terus berpose dengan berbagai gaya, membuat Ani semakin gemas. Chico memang kelinci paling fotogenik sedunia. Komentar. Kamu tim suka foto atau tim malu kamera? Burung hantu ini nggak bisa lihat malam karena lupa kacamatanya.
Tiba-tiba, burung hantu menabrak sesuatu. Aduh, burung hantu teriak kesakitan. Tapi dia tetap tertawa. Hehe, memang ceroboh aku ini. Burung hantu berkata dengan tawa. Dan burung hantu tetap lanjut mengajar. Selamat malam anak-anak. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Burung hantu menyapa dengan hangat. Like kalau kamu juga pernah lupa barang penting. Kata ini jatuh cinta sama kupu-kupu cantik. Kupu-kupu itu sangat cantik, dengan sayap berwarna-warni yang berkilauan di bawah sinar matahari, kata narator dengan penuh kekaguman. Kata itu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia harus berbicara dengan kupu-kupu itu. Dia berlatih setiap hari melompat setinggi yang dia bisa, kata narator dengan penuh motivasi. Setiap lompatan membawanya lebih dekat. Hai, kata Set nervously. Kata itu berhasil. Dia melompat cukup tinggi. Itu story tak itu menemukan teman baru. Semua karena cinta memberinya keberanian. Share kalau kamu percaya, bikin semangat. Tikus kecil ini buka toko roti di tengah hutan. Aroma roti tiko sangat menggoda, katanya dengan suara menggoda. Wah, bau apa ini? Seperti roti yang lezat. Kelinci berkata, penasaran. Kelinci sangat penasaran dengan roti tiko. Semua hewan suka rotinya, bahkan singa pun antre beli, narator berkata dengan gembira. Roti madu satu, singa said patiently. Segera Tuan Singa, Tiko replied cheerfully. Komentar, kamu mau coba roti rasa keju atau madu? Sang narator bertanya dengan antusias. Burung pelikan ini kirim surat ke seluruh hutan, kata narator dengan antusias. Setiap hari, ia terbang membawa pesan bahagia untuk semua teman-teman hutan, narator berkata lembut. Surat untukku, seru Miko dengan gembira. Miko mendapat undangan pesta dari rusa. Asik, aku akan pergi, saut Miko dengan senang. Selanjutnya, giliran kura-kura, narator berkata dengan tenang. Oh, surat, dari siapa ya? Kura-kura bertanya dengan penasaran. Kura-kura mendapat kabar baik dari sahabatnya di seberang sungai. Wah, senang sekali, kata kura-kura dengan bahagia. Pelikan terus terbang, menyebarkan kebahagiaan ke seluruh hutan, kata narator dengan riang. Tugas hari ini selesai. Besok, pelikan akan kembali dengan surat-surat baru. Like kalau kamu juga suka, kirim kabar baik. Di sebuah dapur yang tenang, Cicit si tikus kecil mencari rezeki. Tapi bahaya mengintai. Aduh, aku terjebak. Cicit paniked. Celaka? Cicit masuk perangkap. Tapi siapa yang akan menolong? Tiba-tiba, Meong si kucing muncul. Apakah ini akhir dari Cicit? Meong si kucing, sang predator, ternyata punya rencana lain, kata narator dengan suara terkejut. Kenapa? Kenapa kau menolongku? Cicit bertanya, bingung. Tidak semua kucing jahat, Cicit. Sekarang pergilah dan hati-hati. Meong menjawab dengan lembut. Meong menyelamatkan Cicit, sebuah persahabatan yang tak terduga. Kucing ini jadi penyelamat tikus dari jebakan. Semua hewan terkejut. Ternyata kucing berhati mulia. Komentar. Setuju nggak? Baik itu nggak kenal musuh? Bertanya narator. Gajah kecil sangat ingin ikut lomba tari hutan. Dia mulai berlatih dengan semangat, tapi gerakannya masih kaku. Lihat gajah itu, lucu sekali. Monyet tertawa. Dia pikir dia bisa menari? Burung mengejek. Hewan-hewan lain menertawakannya dengan sedih. Gajah kecil merasa sedih dan hampir putus asa. Jangan menyerah, gajah kecil. Yang penting adalah kamu bersenang-senang, kata kura-kura dengan bijaksana. Seekor kura-kura tua memberinya semangat. Gajah kecil kembali bersemangat dan mulai berlatih lagi. Ia menggoyangkan belalainya lucu banget sampai semua tepuk tangan. Dengan gembira, sang narator berkata, semua hewan menyukai tarian gajah kecil. Like kalau kamu suka hewan joget juga. Bebek ini pengen terbang setinggi elang. Quick mencoba terbang, tapi dia hanya bisa melompat sedikit. Dia jatuh, mendarat dengan gedebuk di tanah. Lihat Quick, si bebek yang ingin jadi elang. Bebek satu mengejek, mimpi saja terus. Bebek dua berkata dengan nada meremehkan. Quick merasa malu dan hampir menyerah. Tapi Quick melihat ke langit dan melihat elang yang gagah. Semangatnya kembali berkobar. Quick terus berlatih, walaupun sering terjatuh. Dia tidak pernah menyerah pada mimpinya. Akhirnya, Quick bisa melayang sedikit. Dia sangat senang. Dia terus berlatih dan suatu hari Quick terbang. Tidak setinggi elang, tapi dia terbang. Dia membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Share kalau kamu juga nggak takut gagal. Kelinci ini bisa tidur di mana aja, kata narator dengan antusias. Lomba dimulai. Kelinci langsung memimpin. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Kelinci itu ketiduran. Lihatlah betapa nyenyaknya dia tidur, narator bilang dengan lucu. Semua orang sudah selesai. Pemenang sudah diumumkan, tapi kelinci baru bangun. Narator berkata dengan terkejut. Aku menang? Aku menang? Kelinci bertanya dengan bingung. Kelinci menyadari bahwa dia melewatkan segalanya. Kasihan sekali.
Komentar, kamu tim tidur siang atau begadang? Elang sombong ini merasa dirinya paling hebat di antara semua burung. Lihatlah aku, penguasa langit. Kalian hanya burung kecil yang lemah. Elang berkata dengan nada sombong. Tiba-tiba badai dahsyat datang menerjang. Aduh, aku tidak bisa terbang. Di mana aku bisa berlindung? Elang panik berteriak. Elang berteriak ketakutan. Ikuti aku, Elang. Ada celah di batu karang. Kita bisa berlindung di sana. Burung kecil berkata, menolong. Burung kecil itu menawarkan bantuan. Terima kasih, burung kecil. Aku salah telah meremehkanmu. Elang kata dengan nada menyesal. Badai pun berlalu. Elang terbang bersama burung kecil, kini dengan rasa hormat dan persahabatan. Share kalau kamu juga percaya, semua bisa saling bantu. Katak ini jenius banget. Dia sedang memikirkan cara agar bisa melihat lebih jelas di dalam air. Dengan tekun, Komo merakit sesuatu yang luar biasa. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Inilah dia, kacamata air buatan Komo, kata narator dengan takjub. Wow, sekarang aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Komo kata dengan senang. Sekarang semua katak bisa menyelam lebih jauh tanpa silau. Komo si penemu telah mengubah segalanya, narator berkata dengan bangga. Terima kasih, Komo. Kacamata ini sangat membantu. Kata katak satu dengan penuh rasa terima kasih. Aku bisa melihat ikan-ikan kecil sekarang, saut katak dua dengan bira. Like kalau kamu juga suka ide aneh tapi keren. Ikan kecil ini nyelamatin hutan dari tumpahan minyak, seru narator dengan semangat. Oh tidak, apa yang terjadi? Ikan kecil bertanya dengan khawatir. Ikan kecil sangat sedih melihat sungai tercemar. Aku harus melakukan sesuatu. Ikan kecil said, determined. Ikan kecil swam to seek help, full of enthusiasm. Teman-teman, kita harus membersihkan sungai ini bersama-sama. Ikan kecil memohon. Tentu ikan kecil, kami akan membantumu, monyet menjawab dengan ramah. Kami akan membawa daun-daun untuk menyerap minyak, kata burung sambil membantu. Semua hewan bersatu padu membantu ikan kecil, narator berkata dengan gembira. Dengan kerja keras, sungai mulai bersih kembali, narator berkata penuh harapan. Terima kasih teman-teman, kita berhasil. Ikan kecil berkata dengan bahagia. Hutan kembali indah berkat ikan kecil dan teman-temannya, narator mengatakan dengan senang. Kucing ini pengen jadi singa, tapi akhirnya sadar sesuatu. Aku ingin jadi singa, Oren said, dreamy. Oren melihat singa itu tidak bisa tidur di kasur empuk seperti dirinya. Kasurku? Oren said, lovingly. Oren mulai menyadari betapa beruntungnya dia. Oren sangat bersyukur menjadi dirinya sendiri. Share kalau kamu juga bersyukur jadi dirimu sendiri. Inilah Uli, seekor ulat yang sangat takut pada ketinggian. Ulat ini takut jadi kupu-kupu karena takut ketinggian. Aku tidak bisa. Terbang itu terlalu tinggi, Uli berkata cemas. Uli memasuki kepompong. Hari-hari berlalu dan Uli merasa semakin gelisah. Kepompong itu pecah. Uli telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Aku terbang? Uli bertanya, terkejut. Awalnya takut, tapi Uli mulai menikmati terbang. Ia melihat pemandangan indah dari atas. Ini sangat indah. Aku tidak pernah membayangkan ini. Uli berkata dengan bahagia. Uli sangat bahagia. Ketakutannya hilang saat ia menikmati kebebasannya. Like kalau kamu juga berani berubah jadi lebih baik, bilang sang narator dengan penuh motivasi.